Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om TKCN. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para perawat burung jendet. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak, dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara, kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendet Nusantara. Di situ kalian bisa sharing-sharing tentang perawatan burung jendet. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Nah, teman-teman, untuk kesalahan yang pertama ini yang sering dilakukan para juragan. Itu simple menggoda si burung jendet pakai tangan. Nah, itu bisa mengakibatkan burung jendet tersebut itu menjadi balon dan bagong dan serta lebih manja. Nah, kenapa Om kok digoda tangan tersebut itu bisa menyebabkan balon ataupun bagong? Nah, teman-teman, bisa kalian perhatikan di saat burung jendet kalian yang sedang gacor, kok kalian goda tangan, dia pasti joget-joget. Nah, disitulah birahinya akan naik juga teman-teman. Dan yang paling penting, di saat burung jendet kalian diam, kok tiba-tiba kalian goda tangan, itu biasanya burung jendet kalian akan mengalami yang namanya seperti membungkuk dan paruhnya itu ditaruh di tangkringan, biasanya seperti itu. Dan nanti lama-kelamaan dia pasti akan balon dan bagong teman-teman. Nah, maka dari itu, jika kalian menginginkan burung jendet kalian tetap on fire, tetap bagus, ya godanya tidak terlalu sering lah. Mungkin sehari sekali ataupun bisa 2 hari sekali. Nah, kalau saya pribadi tidak pernah saya goda teman-teman. Nah, kecuali orang yang lewat ataupun tamu yang sedang datang di rumah saya, itu biasanya yang menggodanya. Nah, kesalahan yang kedua ini biasanya dilakukan para juragan itu di saat burung jendet mulai mau mabung. Dan sang perawat tidak mengenali tanda-tanda mabung si burung jendet. Nah, kenapa demikian Om? Nah, biasanya burung jendet yang lagi mabung dia akan tetap gacor lah, walaupun agak sedikit lebih pelan dan tidak terlalu keras. Dan tanda-tanda tersebut itu bisa kalian lihat di saat burung jendet kalian tersebut itu menjatuhkan entah itu 1 bulu bahkan 2 bulu, itu biasanya akan menandakan burung jendet kalian itu mau mabung. Nah, untuk mengetesnya lagi, untuk memperjelas, kalian bisa full rodong selama 1 minggu. Kalau bulu-bulu jendet kalian itu rontoknya banyak di saat full rodong selama 1 minggu tersebut, itu berarti sudah waktunya dia mabung. Nah, kalau mabung itu harus dirawat dengan benar teman-teman. Kenapa demikian kok harus dirawat dengan benar? Kalau burung jendet yang lagi mabung tidak dirawat dengan benar, dia itu pasti akan mengalami yang namanya stres teman-teman. Dan biasanya akan lebih giras, galak, balon, dan juga birahinya tidak terkontrol. Dan yang paling parahnya yaitu adalah macet bunyi. Kalau sudah macet bunyi, yang repot juga juragannya sendiri teman-teman. Nah, itulah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yaitu adalah mandi malam. Nah, kebiasaan burung jendet, kalau perawatnya belum tahu tentang perawatan, cuma ikut-ikutan saja di sosial media ataupun di YouTube dan lain-lain sebagainya, burung jendetnya yang lagi bermasalah kok dimandikan malam. Biasanya itu sering terjadi di saat burung jendet tersebut itu lebih birahinya tinggi, emosinya tinggi, dan juga malesnya berkicau. Nah, itu biasanya sang juragan akan memandikannya malam kalau yang belum tahu perawatannya. Nah, mandi malam tersebut itu bisa membuat burung jendet itu semakin lemes dan juga sering terjadinya sakit pada burung jendet kalian, ataupun menyebabkan burung jendet kalian itu sakit kalau dimandikan malam secara rutin. Nah, kalau saya pribadi kalau ingin memandikan burung jendet itu malam hari,
itu saya biasanya menggunakan waktu di habis maghrib ataupun habis isya. Kalau pagi itu biasanya yang setengah malam lah. Kalau tengah-tengah malam itu biasanya jam 1 malam dan juga ke bawahnya itu baru saya lakukan. Tetapi kalau mandi malamnya tidak terlalu bagus ataupun tidak teratur lah, itu biasanya juga kurang bagus buat burung cendet. Nah, itulah poin yang ketiga. Nah, untuk poin yang keempat ini yaitu adalah pemberian extra fooding yang kurang teratur. Nah, biasanya kan kalau juragan yang burung jendetnya yang sudah dikasih extra fooding kok tetap saja burungnya kurang kurang ngotot saat berbunyi, kurang kencang saat berbunyi. Itu biasanya sang juragan akan menambahkan extra fooding tambahan seperti halnya kroto teman-teman. Nah, kalau pemberian kroto usahakanlah jangan setiap hari, usahakanlah kalian jadwalkan entah itu 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali, tergantung dari kebutuhan burung jendet kalian. Nah, kalau yang sering saya lihat tetangga-tetanggaku yang mempunyai burung jendet, bahkan saya pribadi yang pernah nyoba juga, di saat burung jendet dikasih kroto setiap hari, itu bisa mengakibatkan burung jendet tersebut itu galak dan juga biasanya lebih sering loncat-loncat, dan yang paling parah yaitu adalah nabrak jeruji teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya burung jendet juga akan malas berkicau ataupun jarang berkicau lah ya. Nah, untuk itu teman-teman usahakanlah kalau kalian memiliki burung jendet ataupun merawat burung jendet, kalian atur saja extra foodingnya. Nah, kalau saya pribadi kalau extra fooding harian saya menggunakan jangkrik, ada juga yang saya gunakan ulat hongkong, tergantung dari selera burung jendet saya. Nah, poin yang terakhir yang kelima ini yaitu adalah burung jendetnya yang sering terlalu di full ablak 24 jam terus menerus. Nah, itu biasanya sang perawat burung jendet itu bukan malas ya, tetapi lebih ke tidak ada waktu. Semisal saja dia pulang kerja malam, jadi burungnya tidak di full prodong saat di malam hari. Nah, akibatnya nanti kalau burung jendet di full ablak 24 jam, dia kurang istirahat teman-teman, itu yang pertama. Dan yang kedua, nantinya burung jendet kalian juga akan kurang sehat dan juga sering lemes. Dan biasanya sih kalau burung jendet yang sudah keseringan di full ablak di depan rumah, khususnya 24 jam full ablaknya, dia akan terlihat lebih ngantuk. Nah, disitulah permasalahan akan terjadi teman-teman, seperti sakit dan jarangnya berkicau dan malas berkicau, dan suaranya bisa menjadi lebih pelan teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja 5 poin kesalahan yang sering dilakukan para perawatnya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Saya Om TKCN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, dor.